Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmatnya. Dan karena nikmat itulah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berbahagia ini. Salawat beserta salam tak lupa kita junjukkan kepada baginda Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah hingga alam Islamnya yang seperti kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato singkat yang tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7. Ini membuktikan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan contoh bagi umat Islam. Ini menunjukkan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan menjadikan contoh bagi umat Islam agar selalu mengingat Tuhan dan selalu menambah atau memperbaiki iman mereka. Pada perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa nabi dan malaikat. Kemudian beliau menerima beberapa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuat posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dan membuktikan kebenaran dari wahyu yang diterimanya. Penting bagi kita untuk mengingat peristiwa Isra Mi'raj ini serta memahami maknanya lebih dalam, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, hendaknya kita mengetahui dengan jelas apa yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj. Tak kalah saat beliau menjalankan Isra Mi'raj itu, saat itulah beliau mendapatkan perintah salat 5 waktu sehari semalam, yang mana perintah ini langsung diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal tersebut, marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa, tepatnya ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu fardu, yang mana waktunya sudah ditentukan untuk orang-orang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra Mi'raj bukan hanya mengisahkan tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dan dari Masjidil Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, tapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan kekuatannya kepada kita semua. Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Namun kita sebagai umat muslim yang taat wajib mengimani perjalanan tersebut, karena banyak sekali pelajaran penting yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj ini. Salah satunya adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang benar adanya. Jika dibayangkan, mana mungkin jarak tempuh dari Mekah ke Yerusalem yang jika ditempuh menggunakan pesawat membutuhkan waktu 2 jam, serta perjalanan ke luar angkasa yang tidak mungkin hanya dengan semalam. Namun Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya dengan kekuasaannya. Yang terpenting bagi kita adalah tujuan dari sholat itu sendiri, yang mana harus benar-benar kita pahami.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.